Pak Dewa, siang. Siang Mas. Kita anglet Pak. Pati kota saya Semrawut Pak ya. Tujuan masyarakat tuh nek pengen teng Pati kan orang nonggon rame ya. Yo misalnya alun-alun yo wis ngono iku. Nggon PKL yo ora ono. Pasar yo wis anjek koyo ngono iku. Nek cara misalnya jaringan dadi bupati mangke pripun Pak? Ya jane ya sayang ya. Iya sayang kok Pak. Kota Pati Semrawut koyo ngono kuwi. Injih. Itu perlu dibenahi. Sebenarnya Kota Pati ki gede, luas. Andai kata ditata sedemikian rupa, iso indah, iso rapi, bisa bersih, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pati kota Pati itu iso tampak besar dan menarik. Dari mana saja bisa datang ke Kota Pati. Betul. Nah, makanya yang perlu ditata itu pertama adalah pedestrian, trotoar. Mosok trotoar ini jendal-jendil kayak ngono. Teng pundi lho Pak niku Pak? Sak Kota Pati kan trotoarnya ngono kabeh. Jendal-jendil. Sak meter mudun meneh, 2 meter mudun meneh. Mudun. Siapa yang mau jalan di atas trotoar itu? Kalau kondisi trotoarnya kayak ngono kuwi. Itu aja jelas menjadi satu pembedangan yang tidak menarik dan juga tidak humanis. Ya. Nah, itu dari sisi trotoarnya. Kemudian pepohonannya itu rindang memang, tetapi harus ditata sedemikian rupa supaya kelihatan rapi, ya kan? Rapi, rindang, bersih, begitu. Itu ditata sedemikian rupa juga pepohonannya. Kemudian lightingnya, pencahayaannya, pencahayaannya ya harus disesuaikan ya supaya betul-betul bisa kelihatan di Pati kota itu lebih hidup, ya lebih hidup. Nah, pedagang kaki lima ini merupakan wujud usaha atau pergerakan perekonomian yang secara mandiri dilakukan oleh masyarakat, ya. Itu tanpa intervensi pemerintah. Pemerintah orang bantu modal, orang bantu produksi, orang bantu pemasaran, tapi ono kegiatan perekonomian dan itu adalah namanya pedagang kaki lima. Pemerintah tidak masalah dengan hadirnya pedagang kaki lima, biar perekonomiannya hidup. Tapi nek cara jenengan Pak ya, apa kok saat ini kan kaki lima kehilangan arah, nggak ada tempat sing gampang itu rapi, pas dikunjungi wong nyaman, nggak ada loh Pak. Itu memang terjadi pedagang kaki lima juga mengeluh. Kemudian masyarakat sebenarnya juga berharap kehadiran pedagang kaki lima, arep jajan opo wae, jenis kuliner makanan apa saja. Itu biar mudah, itu sebenarnya sama-sama membutuhkan. Nah, bagaimana untuk melakukan penataan pedagang kaki lima? Pemerintah harus duduk bersama, harus mendengarkan masukannya dari para pedagang kaki lima itu seperti apa, karepe pedagang kaki lima itu seperti apa. Karepe kan mesti dia mendapatkan tempat yang bisa representatif. Laku lah, tutulan itu laku, kan begitu. Kemudian harapannya pemerintah itu apa? Harapan pemerintah supaya kotane ya resik, pedagang kaki lima bisa tetap berjalan, tetap bisa jualan. Itu nanti melalui proses perundingan, duduk bersama. Jangan pemerintah menentukan keputusan sepihak. Pemerintah jangan mengambil kebijakan sepihak, kudu ngene. Tapi pelaksanaannya pedagang kaki lima itu sepi, tidak laku, kan kasihan mereka, ya kan? Maka kita rundingan. Dan kalau saya jadi Bupati Pati, hal-hal yang semacam itu, keindahan kota, penataan kota, akan saya serahkan kepada ahlinya. Noto Pati kota itu seperti apa, pertamanannya seperti apa, pendestrian trotoarnya seperti apa, pepohonannya harus bagaimana, kemudian public space-nya harus seperti apa, kemudian pencahayaannya harus seperti apa, itu semua nanti ditangani oleh ahlinya. Saya tidak akan ikut secara teknis,
dinas pertamanan, dinas perkotaan pun juga tidak mengikuti, tidak boleh intervensi sampai detail, sampai teknis. Dia hanya fasilitator, dia hanya membuat regulasi. Semua nanti adalah ahlinya. Gitu. Tapi itu juga harus menyerap masukan dari para pedagang kaki lima, menyerap masukan dari masyarakat. Dan itu tidak hanya persoalan penataan kota, tidak hanya persoalan penataan pedagang kaki lima saja. Semua kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Pati harus mendengarkan masukan, harus mengakomodir para pengguna kebijakan tersebut. Tidak boleh membuat kebijakan berdasarkan persepsinya pemerintah, berdasarkan keinginannya pemerintah, tanpa ada musyawarah terlebih dulu. Ketika nanti kebijakan itu sudah diambil, tidak bisa dilaksanakan, kemudian pemerintah daerahnya marah, ngancam memberi sanksi, sampai malah menjadi masalah ranah hukum karena kategori melanggar peraturan. Itu tidak boleh. Jadi setiap kebijakan harus dirundingkan terlebih dulu dengan stakeholder, pengguna kebijakan itu biar aplikatif. Nah, ngono ben adil. Loh, saya memang gitu. Nanti, sing sakniki berjalan Pak ya. Misalnya kayak alon-alon anyar, Kembang Joyo, ini kan semakin hari semakin sepi juga Pak. Nah, itu kan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Membuat alun-alun Kembang Joyo itu tidak diserahkan oleh ahlinya, tidak dirancang oleh ahlinya. Tempat itu memang cocok untuk alun-alun. Apakah tempat itu memang cocok untuk pedagang kaki lima, dan penataannya apakah harus desainnya seperti itu, layoutnya seperti itu kesalahan fatal karena tidak melibatkan ahlinya. Nah itu tapi kalau diserahkan ahli yang benar-benar ahli, jangan hanya mengaku-ngaku konsultan, yang mengklaim dirinya konsultan, ada legal formalnya sebagai konsultan itu banyak sekali. Tapi harus selektif, betul-betul dia ahli atau tidak. Ada track recordnya atau tidak. Ya kan, pengalamannya ada di mana saja dan hasil karyanya harus kita lihat. Kalau saya udah punya teman-teman di Jakarta yang membuat taman perkotaan di kota Untung Suropati, Taman Untung Suropati, kemudian taman lapangan banteng dan lain-lain yang ada di Jakarta. Saya itu punya akses ke situ, tinggal kita pakai untuk di Kabupaten Pati. Jadi nanti itu semua adalah ahlinya. Saya hanya leadership kepemimpinannya saja. Ngono lho Pak Ndhisik, drainase niku ora ono. Saya bikin video di awal-awal pembukaan itu. Drainase ini ora ono. Musolane cuwilik dikomplain netizen. Bariku langsung dibubarin neh, digawe drainase. Ngantekno duit neh. Enggak ke duit neh. Yang semacam itu tidak berlaku bagi saya. Nanti kalau saya menjadi Bupati Pati, tak serahkan kepada ahlinya. Dan ahli itu betul-betul ya ahli, bukan hanya karena stempel dia konsultan yang mengeklaim dia ahli, nggak bisa. Selektif betul. Nah, terima kasih Pak ya waktunya. Terima kasih atas perjamuannya. Berkah selalu, semoga jadi. Cut. Masuk ke materi.